Oke, bisa kita mulai. Oke. Selamat siang dengan semangat pagi semuanya. Oke, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah hasil analisis. Teman-teman bisa lihat di layar ataupun di HP teman-teman sendiri, karena kami ada share di grup WhatsApp kita. Kalau ada yang tidak masuk grup, silakan masuk. Nanti teman-teman dari saya akan masukkan teman-teman di grup. Oke, jadi judul presentasi kami hari ini adalah analisis spasial potensi bahan galian emas menggunakan pendekatan ordinary grading. Jadi di sini kami mengambil sebuah studi kasus dari perbandingan grading biasa dan inverse distance weakening. Mohon maaf bahasa Inggris saya cukup buruk. Metode estimasi emas paleoplacer yang dimodifikasi deposit studi kasus emas RBI di SW Ghana. Jadi ini di luar negeri. Jadi teman-teman bisa lihat dibuat oleh kelompok 2. Jadi jangan melanggar hak cipta kami. Dengan dosen penampu Dr. Murad yang SMT. Oke, bisa di next. Oke, jadi kami kemarin sepakat dan berandai-andai bahwa kami akan membuat sebuah PT perusahaan yang bernama PT Pencari Emas Sejati. Jadi kami berebut tugas, tapi di sini sudah dilihat bahwa tim kami yaitu Dani Suparjono sebagai main plant engineer, lalu Mbaknya Marsida Margarita sebagai supervisor manager. Supervisor dan plant engineer, mohon maaf ya. Lalu kedua Maria Eva Suryaningsi sebagai sama seperti apanya, supervisor dan plant engineer. Lalu Bayu Saputra Rizky yang fotonya lain sendiri itu sebagai main plant engineer supermanager. Lalu Florencia supervisor surveyor dan saya sendiri sebagai yang paling keren ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang bisa teman-teman lihat. Kita akan membahas sekilas tentang endapan emas paleoplacer. Lalu kedua, metode geostatika, ordinary grading, dan inverse distance weighting. Lalu yang ketiga, analisis keadaan geologi dan mineralisasi pada studi kasus. Lalu yang keempat, bahan metode data kedalaman serta pengolahan data pada studi kasus. Yang kelima, analisis statistik pada data pemodelan, blok estimasi cadangan, lalu hasil dan pembahasan studi kasus, lalu yang terakhir kesimpulan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya yang sudah ahlinya. Baik, terima kasih atas gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Yang bisa kita lihat yaitu proses penafsiran deposit emas berdasarkan pada data yang valid dan proses statistika yang akurat untuk menghasilkan estimasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan investasi masa depan. Rumusan masalah yang kami ambil pertama ada bagaimana penerapan metode geostatika pada bahan galian emas. Yang kedua, bagaimana efektivitas metode geostatika pada estimasi cadangan emas. Yang ketiga, ada bagaimana eksistensi penggunaan metode geostatika pada estimasi cadangan emas. Di sini juga kami mengambil tujuan menganalisis penerapan metode geostatika OKA pada dunia penambangan emas. Yang kedua, menganalisis efektivitas metode geostatika pada estimasi cadangan emas. Yang ketiga, ada menganalisis eksistensi penggunaan metode geostatika pada estimasi cadangan emas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu Saputra. Terima kasih. Baiklah, saya ini ingin menunjukkan ada penjelasan dari banyak. Baik, emas. Apa itu emas? Emas merupakan logam tertinggi dari trivalen dan univalen yang bersifatan lunak dan mudah cetak. Kekerasannya itu 2,5 sampai 3 skala mol. Karakteristik emas itu sering didapat untuk
kalsi emas sendiri itu bersifat lunak, elastis, dan mudah untuk dibentuk. Tali emas ini diaplikasikan untuk perhiasan dan diaplikasikan di perhiasan. Tali emas ini diaplikasikan di perhiasan dan lain sebagainya. Untuk perhiasan itu boleh dilihat oleh embak-embak yang manis, yang di belakang itu berasal dari emas, dan si emas Jawa. Mas Jawa. Oke. Untuk penambangan emas sendiri itu sering dilakukan dengan metode jebakan primer, di mana emas ditemukan dalam biji IPVN. Itu ditemukan bawah tanah seperti droplet dan koyotin. Jadi di Indonesia sering dikenal dengan lubang tikus. Oke, selanjutnya. Oke, endapan emas talion laser. Endapan emas laser ialah endapan yang termodifikasi di mana secara geologi didominasi oleh buatan seri bengket yang dibatasi oleh kualitas purple dan begging wall. Endapan emas Spanyol ini terbagi dua, yaitu emas dan endapan paleolase. Kalau emas ini kan sudah dijelaskan tadi kan? Ya. Sedangkan endapan salah tadi saya yang endapan paleolase bukan endapan emasnya. Itu adalah lagi endapan paleolase itu sendiri adalah endapan termodifikasi dengan secara geologi didominasi yang tadi saya bawakan. Terus untuk endapan emas paleolase sendiri itu ialah jenis endapan sekunder yang terbentuk dari konsentrasi mineral terbentuk mineral berat termasuk emas dalam suatu sedimen kuno. Endapan ini seringkali ditemukan dalam batuan sedimen yang telah mengalami proses vitrifikasi atau pengelasan menjadi batu dan sedimen asli yang lebih tua. Oke, selanjutnya. Oke, metode geostatistika dalam pertambangan. Di sini kami melihat yaitu pertama metode ordinary grading atau disebut atau singkat OKA. Terus metode inverse distributable identity, terus juga variogram. Oke, apa itu grading? Grading adalah teknik perhitungan canggih yang digunakan untuk estimasi nilai variabel dan regional. Ini berdasarkan asumsi bahwa data yang kita analisis merupakan realisasi dari variabel acak yang secara keseluruhan membentuk fungsi acak. Kita guna model struktural yang disebut variogram untuk memahami dan membentuk fenomena variabel ini akan disimulasikan. Terus, apakah ini penting untuk tambahkan emas sendiri? Ini kemungkinan kita untuk penting karena mungkin kita untuk menonjolkan metode khusus dalam rata-rata beberapa tersebut. Penting karena dapat meminimalkan variasi hasil estimasi, memberi kita prediksi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Ordinary grading sendiri itu adalah salah satu dari grading, metode grading yang bentuk paling dasarnya. Metode ini mengasumsikan bahwa rata-rata dari variabel yang kita estimasikan tidak diketahui yang bernilai konstan. Ini adalah pendekatan yang sederhana namun sangat efektif dalam banyak situasi geostatis. Terus ada yang kedua, metode inverse distribution identity itu adalah metode seperjarak suatu cara penaksiran yang telah memperhitungkan ada hubungan letak ruang atau jarak yang merupakan kombinasi linear atau harga rata-rata timbang dari titik data yang ada di sana. Terus variabel sendiri itu merupakan karakteristik dari korelasi spasial. Korelasi spasial yaitu korelasi antara dua buah data menjadi berkurang ataupun tidak berkorelasi sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jarak dan dari data yang diambil. Selanjutnya, untuk penjelasan di kasus ini akan dijelaskan oleh saudara
Berani, Terima kasih Pak Wahyu. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus emas TBRI Southwest Ghana, perbandingan training biasa dan inverse distance weighting atau IDW, metode estimasi emas paleopresa yang dimodifikasi deposit. Untuk bahan metode kedalaman serta pengolahan data pada studi kasus terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama daerah kedalaman hingga data lubang bor dan pengolahan data. Untuk daerah kedalaman hingga data lubang bor dan pengolahan data, porsi deposit dalam penelitian eksplorasi dengan metode yang pertama pengeboran lintang, yang kedua pengeboran sirkulasi balik, yang ketiga interpretasi fotogeologi dan geofisika, dan yang keempat adalah data pemetaan lapangan. Untuk yang kedua yaitu analisis statistik pada data, yaitu analisis dengan menggunakan metode spektrometri serapan atom. Untuk yang ketiga yaitu pemodelan blok dengan cara menggambarkan volume 3D badan biji dalam blok berukuran kecil yang dikenal sebagai sel. Permodelan blok dilakukan dengan mengelompokkan data dan fitur objek ke dalam suatu ruang. Untuk yang keempat yaitu estimasi cadangan, yaitu menggunakan metode ordinary kriging dan tentu saja menggunakan inverse distance. Untuk selanjutnya yaitu analisis keadaan geologi dan mineralisasi emas terdapat di Ghana, terutama dari dua peristiwa pembentukan emas epigenik utama. Dari yang pertama hematit paleopressure dan konglomerat regil kuarsa magnetit dari sistem Tarquin, dan yang kedua amasogenik yang ditampung oleh geser dari supergroup dirinya. Dan yang ketiga yaitu Tarquin berada di dalam sabuk Ashanti di sirkuit Tarquin yang terletak di atas supergroup dirinya secara tidak selaras. Pola penyebaran mineral emas permukaan banyak ditemukan pada daerah barat laut atau northwest dan barat daya atau southwest yang dipengaruhi oleh struktur geologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Eva. Baik, terima kasih kepada saudara Dani. Selanjutnya di sini disajikan gambar A dan gambar B. Nah, sebenarnya ini adalah lanjutan dari penjelasan yang dilakukan oleh saudara Dani tadi, yang mana analisis keterbatasan emas dalam geologi daerah demikian. Nah, pada gambar A itu merupakan gambar peta geologi sebenarnya yang dikecilkan, yang difokuskan ke daerah penelitian yang kami ambil pada studi kasus. Nah, sedangkan gambar B itu merupakan gambar letak singkatan emas berada, yang mana tadi dibahas dia terletak di daerah sinklinal. Nah, itu ya. Jadi dapat emas itu ditemukan di daerah itu. Nah, jadi pada studi kasus yang kami bahas, dia memiliki beberapa metode dalam estimasi cadangannya. Yang pertama ada tentu saja menggunakan metode ordinary kriging. Yang kedua menggunakan verifikasi variogram melalui validasi silang. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode inverse distance weighting. Nah, jadi untuk yang metode ordinary kriging sendiri, tahapannya dimulai dari penelitian dalam wireframe sumber daya yang digunakan untuk mengestimasi. Kriging secara umum didefinisikan sebagai penduga varians minimum. Nah, selanjutnya cara penerapan blok diperkirakan dengan menimbang sentrum berdasarkan parameter turunan dari model semi variogram yang dipasang. Dan akhirnya estimasi tenaga untuk motor menurunkan parameter dari batuan sehingga dilakukan kepadatan rata-rata batuan. Nah, selanjutnya pada metode verifikasi variogram melalui validasi silang. Yang pertama dimulai dengan akurasi berbagai model variogram dilakukan dengan validasi silang dengan point kriging. Setelah dilakukannya konvensi dilanjutkan dengan menu validasi geostatistik variogram diaplikasi serupa yang kemudian digunakan untuk melakukan proses validasi. Dan terakhir adalah nilai regresi digunakan untuk nilai keseluruhan antara nilai prediksi yang mana nilai tersebut merupakan nilai aktual, nilai sebenarnya. Dan yang terakhir adalah metode inverse distance weighting. Ini merupakan salah satu teknik prediksi spasial yang paling lama digunakan atau paling tua lah umurnya. Nah,
Jadi pada metode ini dia menekankan pada faktor pembuatan, yang mana berdasarkan hal tersebut fungsi jarak eksponensial dalam sebuah pencarian tertentu di sekitar titik pusat sebuah blok seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Florencia. Saya akan menjelaskan hasil dari studi kasus. Kita telah memberikan grafik dan tabel yang sudah kami simpulkan di slide selanjutnya. Penelitian ini membandingkan dua metode, yaitu metode ordinary breeding dan IDW, untuk menetapkan potensi emas pada dasar di deposit emas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ordinary breeding memberikan perkiraan yang lebih akurat dibandingkan IDW untuk nilai emas di lokasi yang sudah memiliki data pengamatan. Untuk poin kedua, ordinary breeding menghasilkan peta yang lebih halus dengan detail informasi yang lebih baik daripada atau dibandingkan IDW. Dan poin ketiga, pemilihan metode yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang seperti jumlah data pengamatan, distribusi spesial data, dan tujuan penelitian. Dan kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, analisis statistik dan distribusi frekuensi penggunaan variogram, breeding, serta perbandingan metode estimasi seperti IDW dan ordinary breeding adalah bagian dari penerapan metode geostatistika dalam konteks pertambangan khususnya bahan galian emas. Pada poin kedua, penelitian menunjukkan bahwa parameter regresi linear dan hasil analisis statistik seperti korelasi antara estimasi dapat memberikan bukti yang efektivitas dalam mengestimasi cadangan emas. Dan poin ketiga, penelitian menyatakan bahwa geostatistika seperti breeding digunakan dalam proses estimasi cadangan emas. Dan penelitian juga mencatat bahwa ada evaluasi terhadap keunggulan dan kelemahan metode geostatistika dalam konteks estimasi cadangan emas dan menunjukkan eksistensi dan penerapan metodologi di dalam industri pertambangan emas. Terima kasih. Saya beri ke moderator. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang hebat sekali dengan penjelasan yang luar biasa sehingga teman-teman mungkin sudah ada sedikit lah ya ilmu bertambah ya. Oke, jadi sekian presentasi kami pada hari ini. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya dan jawab untuk 3 orang penanya. Benar ya? Siap untuk 3 orang penanya? Oke, saya berikan kesempatan. Silakan tunjuk tangan. Perkenalkan, nama saya Dika Saputra. Saya ingin bertanya dari studi kasus kalian, apa kriteria untuk membandingkan model estimasi yang digunakan? Sebelumnya, halo, perkenalkan nama saya Bintang Yudi, saya dari kelompok Boksit ya. Saya di sini menanyakan, mungkin ada terlewat dari teman-teman penjelasan tadi, tapi penjelasannya sudah bagus. Informasi permodelan blok di studi kasus yang diambil melalui data apa? Informasi dari permodelan blok di studi kasus yang kalian ambil. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tembaga ingin bertanya. Sebelumnya saya izin mengakui yang terdengar jelas tadi penyampaian dari Wahyu bahwa emas itu sebenarnya sifatnya itu plastis bukan elastis. Ya. Terima kasih koreksinya. Ya, langsung pertanyaan saya, apakah pada emas ini metode ordinary trading itu yang paling bagus gitu? Atau ada faktor-faktor yang membedakannya atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, saya minta perhatiannya kembali kepada kelompok kami. Oke, kelompok kami sudah mencari jawaban dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan tadi. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Saputra. Itu dari kasus apa? Dari apa? Dari hasil studi kasus kami apa?
untuk menghindari pendekatan pembobotan yang semena-mena dengan menggunakan metode IDW. Hasil dari berbagai kekuatan pembobotan dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan dengan metode OKA. Apakah jelas? Atau bisa diulangi kembali? Boleh diulangi. Oke, saya akan mengulangi kembali. Kriteria untuk membandingkan metode estimasi termasuk analisis korelasi antara estimasi dan penggunaan kurva, kadar dan tonase untuk menghindari pendekatan pembobotan yang semena-mena dengan menggunakan metode IDW. Hasil yang dihasilkan dari berbagai kekuatan pembobotan dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan dengan metode OKA. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Wah, hebat sekali ya. Sudah jelas ya Pak Dika ya. Oke. Untuk pertanyaan dari yang lain akan dijawab juga oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samara Lintang, yaitu permodelan yang telah kami lewatkan. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak kami sampaikan, namun sebenarnya kami ada datanya. Permodelan blok dilakukan dengan mengelompokkan data dan fitur objek di dalam suatu ruang. Dan informasi mengenai fitur-fitur DBM direferensikan melalui pemotongannya dengan objek spasial seperti model medan digital atau DTM, bor data, model 3D, fitur geologi, permukaan bidang, dan lain-lain. Apakah menjawab pertanyaan tersebut, saudara Rita? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Lintang, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi datanya ada pada kami, jadi kalau Bang Lintang mau ambil datanya, biasanya boleh juga. Chatnya tanya sewajarnya aja, jangan tanya udah makan atau belum. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ali akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Ali. Mengulang kembali pertanyaan yang diberikan, yaitu apakah bahan galian emas ini, cara mengestimasi bahan galian emas ini menggunakan ordinary ini adalah yang paling optimal. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa iya. Nah, jadi untuk kita mengestimasi cadangan sendiri, tentu saja yang diawali dengan analisis geologi supaya kita tahu metode apa yang tepat untuk digunakan. Nah, dari studi kasus yang kami bahas, itu sudah dijelaskan kondisi geologi regionalnya, yang mana dikarenakan batuan penyusun dan lain sebagainya. Ternyata sesuai metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ordinary dating, dan yang kedua adalah inverse distance weighting. Nah, jadi dari kedua metode itu yang diunggulkan itu adalah tetap metode ordinary dating, karena setelah dianalisis ternyata pada metode inverse distance weighting itu dia tidak memiliki data ketebalan. Nah, jadi karena tidak memiliki data tersebut, dirasa data yang didapat jika hanya menggunakan metode tersebut dinilai kurang akurat. Maka dari itu metode ordinary reading dirasa lebih unggul, karena pada dasarnya sebelum kita melakukan proses metode OKA sendiri, dia harus melewati perhitungan variogram, yang mana perhitungan tersebut harus memiliki data-data aktual yang mumpuni agar bisa terbentuknya modelan blok. Nah, jadi memang dengan proses yang panjang itu dinilai dia lebih akurat, lebih teliti. Maka dari itu pada pengestimasian cadangan emas di sini metode ordinary reading tetap dinilai yang paling baik. Seperti itu. Bisa diterima? Oke, jawabannya bisa diterima Bang Ali. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab semua ya pada hari ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, enggak? Oke, nggak lucu ya. Oke, hari ini sekianlah diskusi kita dan presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Biarlah kelebihan kami teman-teman lah pikirkan sendiri. Oke, waktu dan tempat saya tutup. Sekian dari kelompok kami.